Tebal ya kabusnya ya. Potong buat duduk-duduk. Semoga Teten di sini. Lalu Bapak, ini Rio. Belakang. Lebar, kasih lebar. Ngendok. Second round. Aduh. Jangan aja. Nunduk, Bang. Bang, kamera bang. Yang maju kali bang. Ntar pak. Bang, kamera bang. Sini. Nah, jangan ke sini. Sebentar, semua ngambil jarak ke sini. Posisi. Ya, Bang, kamera jangan dikenali bang. Ya, bentar, ini di freeze. Bang, nunduk. Nah, yang Bos. munduran mana? Boleh. Udah. Yang belakang belum. Bentar. Jangan. Udah pak. Belum dapat tempat. Belum. Udah. Ini? Udah. Jangan. Udah, sekarang Pak Bupati. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas besarnya tekad Gubernur DKI Pak Jokowi untuk mengatasi persoalan banjir, dan beliau turun langsung ke kawasan puncak yang menjadi hulu Sungai Ciliwung yang seringkali dianggap menjadi persoalan banjir DKI, sehingga beliau memahami dan mengetahui betul lokasi-lokasi di hulu ini yang bisa dilakukan sesuatu untuk bisa dan oleh karena itu kegiatan menanam pohon pagi hari ini adalah di dalam rangka menjadi bagian mengoptimalkan fungsi resapan untuk bagaimana betapa curah hujan begitu tinggi bisa diserap tanah dengan efektif sehingga bisa mengurangi aliran sungai ke Jakarta yang melalui Ciliwung. Dan saya juga terima kasih kepada Green Radio yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dan tentu saja ini harus dilanjutkan melibatkan berbagai pihak, bukan hanya Mas Jokowi saja, tetapi tentu saja kami yang memiliki kawasan juga harus bertanggung jawab bagaimana menyelesaikan kemadatan Jakarta karena limpahan air yang ini adalah satu bukti Pak Jokowi tidak hanya sekedar berwacana, tidak hanya sekedar menghimbau, tidak harus teriak-teriak di Jakarta, tetapi tidak ada action. Ini konkret action yang dilakukan beliau, buktinya datang ke puncak, datang ke kawasan kabupaten kota yang lain, dan ini secara komprehensif saya yakin menjadi jawaban. Penanaman pohon ini kan harus memiliki arti bahwa pohon yang ditanam itu kan mengikat tanah untuk tidak longsor. Ketika tanah ini kuat, maka dia akan menampung air lebih banyak. Kalau sudah menampung air lebih banyak, maka dia akan menjadi bagaimana air ini tidak tumpah diluruskan ke kawasan atau ke daerah. Jadi di samping kita normalisasi kemudian yang ketiga normalisasi risiko dan kemudian kan mengulang pada masyarakatnya jangan membangun sesuatu di bantaran sungai atau di daerah aliran sungai, jangan membuang sampah dan jangan juga membuat polusi di aliran sungai karena itu menjadi bagian kehidupan dari masyarakat. Kalau di sini saja 800 hektar yang akan kita tanami sekitar 10.000 pohon. Nah, kita tahun ini kita akan masih melakukan penanaman pohon bukan hanya di kawasan hulu ini aja, tapi di kawasan hilir juga termasuk lahan-lahan kritis akan kita tanami. Tapi karena cuaca seperti ini kan tidak seluruhnya bisa dilakukan sekarang. Pak, selain di Telaga Satu itu, hulu Sungai Ciliwung di mana aja? Hulu Sungai Ciliwung itu umumnya berada di kaki Gunung Gede dan Pangrango. Makanya sangat relevan kehadiran pimpinan Balai Besar Taman Nasional Gede Pangrango karena itu menjadi hulunya Sungai Ciliwung.
dan bukan hanya Ciliwung, hulu sungai Cisadane pun adanya di Kabupaten Bogor. Maka kegiatan ini sangat relevan dengan berbagai kegiatan. Tetapi apakah kemudian optimalisasi resapan ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita? Kalau kemudian kita juga tidak menerbitkan vila-vila yang mengganggu fungsi resapan itu, itulah kegiatan saya sebagai Bupati Bogor, menegakkan hukum dan juga tidak memberikan toleransi kepada pendirian vila-vila yang tanpa izin dan berada di atas tanah yang memang diperuntukkan bagi fungsi resapan. Penanaman pohon ini bisa. Wah, itu harus melalui penelitian, melalui kajian. Tapi paling kalau penanaman pohon kita lakukan langsung gede, ntar begitu ditanam, besok kita pulang ditebang orang, kayunya diambil gitu kan. Kan ada apa namanya? Semuanya kan by proses kan. Nah, artinya menanam pohon itu langsung yang besar pun tidak menjamin itu akan hidup. Tetapi menanam pohon dari kecil yang memang dari bibit ini secara alamiah akan mengikat pohon, akarnya akan mengikat langsung dengan tanah. Kalau mengenai sumur resapan tadi, mengenai sumur resapan, saya akan membuat kebijakan setiap saya menandatangani set plan itu akan diwajibkan kepada developer untuk membuat sumur-sumur resapan supaya airnya tidak masuk ke drainase, karena drainasenya itu akan mengalir ke kawasan hilir. Kawasan hilirnya itu siapa? Ya DKI. berapa persen dari luas bangunan yang akan dibangun? Nah, persentasenya itu menjadi bagian dari 40% untuk fasilitas sosial. Apa masih relevan kita berbicara banjir itu masih berbicara tentang seremonial? Tidak. Ini bukti konkret dan di samping menanam pohon, saya juga akan dibantu penertiban villa, saya akan dibantu juga normalisasi situ-situ untuk menampung air yang lebih banyak. Saya juga akan dibantu bagaimana kemudian pemeliharaannya, saya juga akan dibantu bagaimana mewujudkan waduk. Ini adalah upaya konkret bukan seremoni. Sampai kita urusan seremoni Kalau penyebaran villa Pak, berapa tahun ini Pak? yang tahap pertama di bulan Februari ada 93 villa yang akan kita bongkar dari 31 villa. Satu tahun Pak rencananya? Satu tahun kita sekitar ada 400. Yang pertama, itu inilah kerjaan evakuasi baru yang ada di Utara, Barat dan Utara Timur, di Rokota, di Cengkareng sudah dimulai. Artinya apa? Kita tidak hanya lulusan terus dengan normalisasi, tapi juga ada terobosan baru membuat waduk baru. Selain menormalisasi waduk-waduk yang sudah ada, keruk lagi yang sudah ada, tapi yang baru bangun. Pak, kalau penanaman pohon artinya Jawi dan Sukamahi sendiri ada gambaran nggak di mana lokasi waduk Cimahi? Nanti setelah ini saya mau ditunjukkan oleh Pak Bupati Bogor lokasi kurang lebih waduknya. Waduk Jawi, Kalau penanaman pohon Sukamahi. Pak, kalau penanaman pohon artinya apakah pohonnya dari DKI gitu dikasih ke sini? Apanya? Penanaman pohon hari ini. Kalau pohon itu mau cari pohon berapa juta pun ada, siap, pohonnya ada. Mau pilih pohon apa, yang fast growing species, yang cepat tumbuh, ada kayak tadi yang cepat tumbuh, meskipun kecil, kayu putih, kayak apa, tadi eukaliptus, kayu putih itu semuanya cepat tumbuh, sehingga jangan dilihat besar kecilnya. Berarti Itu yang fast hari ini growing dari species. DKI ya Pak ya? Hah? Yang hari ini ditanam dari DKI. Apanya? Yang hari ini ditanam, Yang yang akan ditanam di belakang. sekarang ditanam, ada yang dari DKI, ada yang dari Balai, ada yang dari Perhutani, ada yang juga dari Kabupaten Bogor. Ini pekerjaan bersama-sama. Dari komunitas ini pekerjaan bersama-sama. Yang lebih penting di sini untuk urusan resapan air, kawasan resapan yang lebih penting di hulu. Untuk tahun ini juga dari tadi Sambil jalan. Oke. Ayo sambil jalan.
Baik, yang hadir di sini Pak Gubernur Jakarta, Pak Bupati dan Bapak sekalian, walaupun hujan tetap masih berdiri tegak. Dan Pak Gubernur Jakarta ini adalah himbauan. Beliau himbauan. Jadi tidak ada persoalan, hujan tidak hujan, pasti beliau tetap akan jalan. Sekian, terima kasih. Gubernur sebuah provinsi, tetapi juga sebagai ibu kota negara yang menjadi kewajiban kita semua menjaga Jalan Ramo. Juga direktur utama dari karena villa itu ada tanpa kemudian dilengkapi dengan syarat-syarat serta seluruh hadirin mohon bukan satu persatu, tetapi kita yakin kita terhadap Indonesia dan kelemahan mengelola alam. Jadi jangan kemudian menganggap semua fenomena itu adalah bencana. Ini adalah fenomena alam yang kita sendiri kurang telaten, kita sendiri kurang bertanggung jawab, kita sendiri kurang menyadari betapa alam itu dilahirkan, diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi kehadiran seorang tokoh nasional jadi jangan salahkan saya kalau ada villa-villa di Kabupaten Bogor mengakibatkan banjir di Jakarta. Oleh karena itu persoalan struktural, yang kedua persoalan kultural. Persoalan struktural tentu saja kita perbuat apa yang harus kita lakukan untuk luapan air atau melimpah ke Jakarta, namanya mengakomodir atau mewadahi air itu yang akhirnya Jokowi ke Kabupaten Bogor ini akan, kalau nggak ingin banjir, cintai juga Kabupaten Bogor. Kalau Mas Jokowi sudah begitu cinta kepada Kabupaten Bogor, buktinya hanya untuk menanam pohon beliau meninggalkan kesibukan sehari-hari, meninggalkan sumpah serapah orang Jakarta, kemudian Green Radio. Kegiatan pohon ini adalah satu dari dibiarkan menghuni bantaran Sungai Ciliwung. Kemudian adalah mereka juga harus sadar bahwa Sungai Ciliwung itu menjadi sungai juga melakukan BAB di sungai. Dan sebelum ditanya buat apa alamat ini, mudah-mudahan tidak. Yang mereka tidak mau lakukan, Mas Jokowi datang untuk bagaimana kemudian kita bersinergi, kita berkolaborasi, kita bersama-sama bagaimana memikirkan Jakarta yang ada di hulu untuk tidak menjadi sasaran limbah. Ada 31 pemilik villa dari 93 villa yang bulan Februari siap kita robohkan. Dari sekitar 400 villa yang sudah teridentifikasi yang akan kita siapkan. Jangan khawatir kita kekurangan biaya, Pak Lutfi, karena Mas Jokowi sudah siap menggelontorkan biaya, karena ini juga demi kita semua. Bukan hanya demi Jakarta, bukan hanya demi Bogor, tapi demi kita semua, demi Indonesia, termasuk juga ibu kota yang kita cintai. Termasuk juga Kepala BLH, bukan hanya sekedar situ-situ dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan, tetapi tadi Mas Jokowi berbisik kepada saya, tolong juga Bogor merespon bagaimana pembuatan sumur-sumur serat. Bukan hanya sekedar biopori. Kalau biopori hanya lubang. Membuat lubang pori-pori untuk supaya air segera masuk sebagai resapan, tapi ini sumur resapan, terutama drainase yang melimpah dari jalan tol, dari komplek-komplek perumahan yang tidak bisa ditampung. Maka oleh karena itu dari Dinas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghidupkan banjir ke Jakarta ya Bapak ya. Dan untuk itulah supaya banjir tidak terjadi di Jakarta, kita harus menanam pohon di Hulu Ciliwung. Yang sebelah kiri saya itu ada Terapoki dan rekan-rekan juga yang hadir di sini. Mungkin kita akan ada menanam. Ayo Pak. Pak Jokowi. Saya kira persoalan sudah jelas, masalahnya sudah jelas, problem juga sudah jelas.
jalan keluar yang harus kita lakukan apa juga sudah jelas. Marilah kita bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi sekali ngerti gimana cara-cara. Ini sebagian sudah ditanam. Sudah ditanam. Dibuka dulu. Jangan dibuang dong. Tunggu. Diangkat. Angkat dulu, pasangnya nanti di dalam ditarik. Ditariknya di dalam. Taruh di bawah nanti kita tarik. Pak, lihat sini Pak. Pak Bupati. Pak sini Pak. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak. Ya. Ke sini Pak. Kehalangan. Mohon izin Pak. Sini Pak. Ya. Gerak enggak? Ya. Pak kanan Pak. Ditarik aja Pak. Hah? Siap. Pakai Mas. Pak. Ya, angkat ya. Oke. Baculnya mana? Silakan Mas, ini tanahnya. Ini apa? Lembek ya, bubur. Pak Jokowi ini pohonnya kayu putih. Jadi nanti kalau masuk angin. Bambunya mana? Ini aja nih bambunya Mas Jokowi. Ya, masuk. Dia bukan gitu. Ini buat supaya nahan itu pohon supaya nggak keluar. Ada ikutannya juga selama 6 hari. Pengalaman ada ikutannya. Pak Heru. Kita banyak belajar dari Pak Jokowi. Iya, sip. Oke. Dah. Berapa lagi Pak? Lagi. Pak Jokowi senyum dong. Lihat Pak. Ya, Mas jadi suruh. Hah? Mana Pak? Lagi Pak. Cukup ya? Siap. Apa itu? Pak, belum ya. Besarin Pak. Kita cek semua. Ini belum. Ini coba agak anu. Ini yang belakang. Yang belakang itu yang ada lagi yang belum. Yang belum ini agak nyampe sini aja sampai sini. Sampai sini. Sebentar. Atur dulu sebentar. Gini. Sebentar. Mana tadi? Mundur lagi. Hilang. Sini. Sini. Udah. Ya. Pakai mikro. Ini ke bawah. Bagian semua. Nih. Kita ketemu bawah. Ini tangan ini. Ada, sekarang udah. Pak Bupati silakan.
saya sudah sosialisasikan. Ini yang bisa ditunjuk di mana sih, Pak? Itu yang ada Di bawah. ada bukit. Uang gantian. Nah, ada sebagian mereka minta, kalau di kita kan alternatif masih banyak, tidak seperti di DKI harus menyusun. Kalau di kita masih banyak pilihan, 47 kepala keluarga di sini. Itu yang waduk Cimahi, Pak. Di waduk Mega